Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pertahanan dan keamanan tentunya menjadi aspek yang penting dalam sebuah negara untuk menjaga kedaulatannya. Dan salah satu yang juga penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan tentunya adalah TNI Angkatan Darat. Dan sudah hadir bersama dengan saya saat ini adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yaitu Bapak Jenderal Budiman. Halo Pak, apa kabar? Mbak Melisa? Sehat Baik. Pak? Sehat. Kesibukannya saat ini apa Pak? Masih Kesibukan sementara ini kita mempersiapkan untuk pengamanan pemilu, sementara yang masih berlangsung penanganan operasi militer selain perang, yaitu penanggulangan bencana di Kelut, maupun kalau yang Pantura kebetulan sudah selesai, Sinabung masih berjalan, kemudian asap di Riau maupun di Jambi masih terus berlangsung. Waduh, kerjaannya banyak ya Pak ya. Padahal baru menjabat ini Agustus 2013, tapi selalu banyak kejadian dan selalu banyak pekerjaan ya Pak Budiman ya. Tapi menyenangkan. 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 Oke Pak, tadi sudah disinggung sedikit mengenai pengamanan pemilu. Betul. Ini mengenai kampanye, ini sebentar lagi akan dimulai dalam seminggu lagi Pak. Nggak terasa, sebentar lagi sudah akan dimulai. Persiapan-persiapan pengamanannya boleh dijelaskan lebih jelas lagi Pak? Pertama yang kita lakukan adalah kita kepada seluruh unsur para komandan, mulai para pangdam, kemudian danrem, dandim, para komandan batalion, sudah kami kumpulkan, kami sudah jelaskan, kami sudah rapat bersama dengan kepolisian, karena tugas kami adalah untuk membantu kepolisian di dalam pengamanan pemilu 2014 ini. Nah, kemudian kepada satuan-satuan yang akan ditugaskan sudah kami persiapkan, alat peralatan sudah kami persiapkan, kemudian pemetaan daerah juga sudah kami lakukan. Jadi cukup banyak hal yang sudah kami lakukan, tetapi kami nyatakan kami sekarang sudah dalam kondisi sudah siap untuk melaksanakan tugas pengamanan pemilu. Jumlah personelnya sendiri yang diturunkan berapa Pak? Jumlah personilnya sendiri boleh dikatakan untuk satuan teritorial seluruhnya kami kerahkan untuk melakukan langkah-langkah preventif. Itu hampir sepertiga dari kekuatan Angkatan Darat, sebanyak hampir 100.000, mulai dari Babinsa, dan Ramil, Dandim, sampai Kodamnya, itu kami siapkan. Tetapi yang betul-betul mendapat dukungan logistik dari kepolisian atau dari pemerintah adalah mereka yang bawah kendali operasi kepolisian. Nah, itu kami siapkan untuk setiap Polres yang bukan kota, kami siapkan sekitar 35 orangan atau satu peleton. Untuk Polres yang kota itu bisa sampai satu kompi, yaitu sekitar 130-an orang. Kemudian untuk Polda yang dipimpin oleh seorang Brigjen, itu kami menyiapkan 2 SSK atau sekitar 270-an orang. Untuk yang setingkat Inspektur Jenderal itu kita siapkan 1 batalion atau hampir 400 orang. Sedangkan untuk cadangan terpusat itu kami siapkan 1 brigade atau 3 batalion, sekitar 2.500 orang sebagai cadangan terpusat. Di ibu kota kemarin ini juga sempat ada semacam simulasi begitu Pak, yang diadakan juga oleh kepolisian ya Pak ya. Betul. Untuk mengenai pengamanan. Kalau di daerah sendiri apa sih Pak yang mungkin diantisipasi untuk kejadian-kejadian yang di pemilu ini Pak? Yang kita antisipasi adalah adanya kemungkinan di dalam pesta rakyat ini ada satu kelompok masyarakat yang sudah mencintai kelompoknya secara berlebihan, sehingga melakukan tindakan-tindakan apabila kelompoknya ini ternyata tidak berhasil unggul atau menjadi yang terbaik. Nah, ini yang kita cegah. Kemudian jangan sampai ada intimidasi atau tekanan-tekanan terhadap kelompok satu kepada kelompok lain. Itu pun kami minta untuk tidak ada yang melakukan hal demikian. Gitu. Ini takut ada tekanan dari pihak lain ke satu kelompok lain. Tentunya pasti ini juga orang bertanya-tanya tentang netralitas TNI sendiri gitu Pak. Apakah di sini memang sudah ada antisipasi mengenai netralitas TNI ini? Bagaimana mungkin nanti ada arahan dari TNI atau bagaimana mengenai salah satu parpol atau bagaimana Pak?
netralitas TNI sudah merupakan harga mati bagi TNI. Kami Angkatan Darat, aturan-aturan tentang netralitas sudah dibuat semenjak awal tahun 98, pada tahun 2000, sebelum 2004 sudah dikeluarkan tentang netralitas. Kemudian sebelum 2009-2007 lebih di-up-to-date-kan lagi tentang netralitas. Kemudian menjelang 2014 ini kami tekankan sekali. Bagi mereka-mereka yang mencoba melanggar, apabila pelanggaran itu sampai tingkat yang sampai pidana, maka kami akan memecat anggota tersebut. Jadi kami tidak main-main dengan netralitas, karena kami menghargai bahwa pemilu ini adalah pestanya rakyat. Satu kegairahan dari rakyat harus kita ciptakan agar mereka bebas memilih, bebas mengapresiasikan untuk memilih wakil-wakilnya ataupun pemimpinnya, sehingga didapat yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ini kita jaga betul. Dan kami meminta juga tidak ada pihak lain mencoba untuk melakukan intimidasi atau memaksa kepada kelompok lain dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangannya. Jadi kami juga sama-sama meminta, kami sendiri akan terus mawas diri untuk betul-betul sangat netral, Mbak Melisa. Ancamannya memang tinggi ya Pak, sampai dikeluarkan berarti dari TNI apabila dia sampai melakukan tindak pidana, maka kami akan pecat terhadap personil tersebut. Ini kalau untuk personil dia bisa ada ancamannya dipecat gitu Pak. Kalau keluarga TNI sendiri bagaimana Pak? Kalau keluarga TNI, kami mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yaitu kami mempunyai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, kepada mereka-mereka yang akan memilih, kami anjurkan untuk semua menggunakan haknya secara benar dan secara baik. Di dalam memilih, silahkan. Mereka sudah pandai, silahkan mereka cerdas untuk memilih wakilnya maupun pemimpinnya yang terbaik untuk negara dan bangsa kita ini. Tapi Pak, mereka nanti tidak takut ada kecenderungan yang bagaimana gitu Pak, karena mereka sekarang mereka sudah lebih pandai, sangat pandai. Masyarakat kita sangat pandai sekali. Jadi kita udah nggak bisa lagi kita bermain-main, kita sedikit salah bicara atau salah melakukan sesuatu saja, mereka sudah bisa menafsirkan yang lain-lain dan laporan kemana-mana. Maka nggak ada cara lain selain kita netral. Itu yang harus kita lakukan, Mbak. Nah ini di KPU, contohnya KPU Jakarta ini mengatakan nanti boleh ada TPS di komplek perumahan TNI. Ini bagaimana Pak nanti menanggulanginya? Apa nanti memang harus netral, bebas gitu, atau keberadaan TPS di komplek perumahan TNI, pendapat Bapak sendiri gimana? Mungkin kalau yang dimaksud itu kan disesuaikan dengan jumlah pemilihnya. Kalau di Jakarta seperti di perumahan Cijantung kan sangat luas. Mau tidak mau kan harus ada TPS di sekitar perumahan tersebut. Bagi kami sah-sah saja, silahkan melaksanakan hal itu, dan kami akan tetap sangat netral. Tidak akan ada memaksa atau bagaimana, tidak ada. Pokoknya ini memang sudah ditekankan karena ancamannya itu tadi cukup tinggi ya Pak, pokoknya nanti bisa dipecat itu. Kalau kita berbuat demikian, nanti rakyat tidak akan percaya lagi kepada TNI, dan kita memperbaikinya terlalu sulit. Jadi satu kebodohan yang luar biasa kalau ada yang berkeinginan tidak netral. Itu. Baik Pak, ini untuk Capres, kalau tadi soal parpol begitu ya Pak, soal Capres sendiri ini ada 4 nama setengahnya yang nanti akan maju di Capres yang dari TNI. Ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo, ada Pak Pramono Edi, dan juga Pak Endiartono gitu. Ini apakah nanti ada keberpihakan ke salah satu calon yang memang berasal dari TNI? Kalau dari pihak TNI sendiri gimana Pak? Kami menghargai pada senior-senior kami yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, dan itu adalah sebagai hak warga negara. Tetapi kami juga ingin kami ditempatkan pada porsi kami yang sebenarnya, yaitu kami tetap bertindak netral untuk kami memberikan kepada anggota kami atau kepada keluarga kami memilih sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing.
Jadi kita tidak ingin ada senior-senior kami yang mempunyai kesempatan untuk memaksa-maksa kepada anggota-anggota kami, dan kami pun juga sudah sangat cerdas dalam hal ini, dan kita percaya keluarga kita juga sangat cerdas. Kemudian kalau masyarakat jauh lebih pandai, jadi sudah nggak masanya lagi kita bujuk-bujuk, maksa-maksa dan sebagainya. Tapi memang bukannya dulu karena sempat di TNI gitu, jadi ada semacam hubungan kekerabatan atau kedekatan yang mantan bekas angkatan atasan Tita nih atau gimana gitu Pak? Tanggapan Bapak sendiri gimana? Kalau secara pribadi saya sangat dekat dengan beliau berempat. Sangat dekat, tetapi untuk urusan politik, maaf, kita menjalankan tugas masing-masing. Kebetulan saya masih berdinas aktif saat ini, maka saya harus melaksanakan tugas saya untuk seluruh prajurit TNI bersikap netral. Itu yang percayalah. Percayalah. Itu udah ditegaskan langsung Pak Budiman ya, percayalah. Oke. Pak, tadi saya mau sedikit kembali sedikit, tadi Bapak bilang ada beberapa daerah yang menjadi concern dari TNI untuk pengamanan pemilu yang bisa dikhawatirkan, itu boleh disebutkan daerah-daerah mana aja Pak? Kita anggap semua daerah memerlukan perhatian. Jadi kita tidak bisa, Papua punya ciri khas sendiri, Aceh punya ciri khas sendiri, Jakarta punya ciri khas sendiri, Solo punya ciri khas sendiri, Kalimantan punya ciri khas sendiri, sehingga Makassar juga punya ciri khas sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bisa menyepelekan, tetapi kita sadari bahwa ini pestanya rakyat. Kita percaya rakyat juga akan menyambut dengan penuh antusias. Sehingga kami menghimbau kepada orang-orang yang mencoba untuk mengganggu atau ingin bermain, jangan. Nanti berhadapan dengan kami. Berhadapan dengan langsung ke bawahannya Pak Budiman ya Pak ya. Pokoknya kita keluar sedikit dari masalah pemilu Pak. Ini tadi Bapak sempat sebut mengenai Papua, Aceh gitu, itu di daerah-daerah perbatasan Indonesia sendiri. Saat ini bagaimana sih Pak kehidupan tentara kita yang berjaga di daerah-daerah perbatasan sendiri? Kalau saat ini alhamdulillah Mbak sudah jauh lebih enak. Jadi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena pertama kelengkapan peralatan sudah cukup dilengkapi, kemudian sistem penugasannya juga sudah tidak terlalu lama lagi, pembatasannya sudah cukup baik. Kalaupun situasi di sana kurang aman, tetapi pada dasarnya masih cukup oke lah. Kemudian perhatian pemerintah terhadap pos-pos tersebut pun sudah cukup baik. Biasanya mereka di rolling berapa kali sih Pak? Dulu pernah mengalami lebih dari 1 tahun di roll. Saat ini sekarang kemarin ini 6 bulan mereka sudah kembali. Sekarang ada kebijaksanaan dari Panglima TNI 9 bulan. Jadi yang paling bagus untuk tugas itu adalah 6 bulan sampai dengan 9 bulan. Kalau lebih dari 9 bulan, ada beberapa prajurit yang tidak terlalu kuat psikologisnya, biasanya sudah mulai aneh-aneh setelah 9 bulan. Tapi kalau 6 sampai 9 bulan, ini puncaknya mereka bertugas. Mengabdi gitu ya Pak lagi ya? Bagus-bagusnya. Jadi biasanya bagusnya itu setelah 3 bulan sampai dengan 9 bulan. 9 bulan, 6 bulan itu puncaknya. 9 bulan itu sudah mulai akan menurun. Itu. Biasanya mereka ada aneh-anehnya tuh apa Pak yang muncul di? Kalau Mbak misalkan biasanya ketemu dengan keluarga 9 bulan tidak ketemu, lalu beradanya hanya di tengah hutan, tentunya banyaklah persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Tapi it's okay, nggak terlalu menjadi masalah. Itu. Sudah dilihat sudah lagi, terlatih bahkan untuk sekarang seperti 9 bulan harus di rolling gitu ya Betul. Pak ya. Berarti saat ini permintaan untuk merolling ini jadi lebih tinggi, tentunya kebutuhannya Betul. juga jadi lebih banyak. Iya. Saat ini anggota personil dari TNI Angkatan Darat kita sendiri ada berapa dan memang sudah cukup ya Pak ya? Prajurit kita lebih dari 300.000 prajurit lebih. Kemudian satuan batalion kita keseluruhannya lebih dari 150 batalion.
Sehingga yang bertugas dalam 1 tahun itu 2, 2, 4, 6, 8, hanya 10 batalion. Kemudian yang di luar ada 1, 2, 3, 4 batalion, jadi 14, sehingga rollingnya itu malah terlalu panjang. Dia baru ketemu lagi bertugas setelah 12-15 tahun lagi. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita memberikan berbagai kegiatan latihan-latihan yang maksimal supaya mereka agar tetap enjoy dengan kehidupan prajuritnya. Berarti memang yang idealnya berapa Pak? Kalau misalnya tadi 300.000 aja yang sepertinya sudah banyak itu, ternyata justru rollingnya terlalu panjang gitu. Jadi memang idealnya yang kita miliki seharusnya berapa Pak? Yang saat ini sebetulnya sudah cukup ideal, 6-9 bulan. Kalau ini kalau jumlah personilnya gitu kalau Pak? jumlah personil yang ideal untuk mempertahankan negara. Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang ideal adalah 1% dari penduduk Indonesia. Berarti sekitar 2,5 juta prajurit yang menjaga negara kedaulatan. Kita baru berapa persen itu berarti? Kita baru sekitar almost 400 ribuan, 450 ribuan. Itu. Tetapi untuk bisa menghemat uang negara, kita bisa menggunakan dengan komponen cadangan. Nah, komponen cadangan ini jumlahnya bisa banyak, kosnya sangat murah sekali. Itu. Udah sejauh mana Pak ini RUU komponen cadangan ini? RUU komponen cadangan sampai saat ini belum selesai dibahas di DPR karena masih terjadi banyak yang harus disempurnakan. Tetapi kalau komponen cadangan ini sudah jadi, misalkan kita butuh 2 juta prajurit, maka setiap misalkan kita ambil mereka orang-orang umur 18 sampai dengan 24-an, berarti dia bisa dimanfaatkan 20 tahun, maka kita hanya menyiapkan setiap tahun sekitar 200.000 orang. 200.000 orang ini dengan masa aktifnya misalkan 3 tahun, dengan bekerja dalam 1 tahun hanya 30 harian atau 36 hari, maka gajinya dia bisa 10% atau 20%. Sehingga kita cukup membiayai sekitar hanya 120.000, kita dalam waktu 20 tahun kita punya 2 juta komponen cadangan. Biayanya hanya untuk 120 prajurit. Tetapi kalau setelah berjalan 20 tahun, kita punya 2 juta. Saat ini masih dibahas di DPR, memang pertimbangannya apa Pak? Mungkin ada yang belum menjelaskan secara benar, secara utuh kok tentang komponen cadangan. Orang masih menganggap sebetulnya komponen cadangan itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Setiap warga negara berhak menjadi komponen cadangan, tetapi kita harus pilih yang betul-betul seperti prajurit layaknya. Nah, dia menjadi kewajiban warga negara apabila kita melihat ada keahlian-keahlian tertentu yang kita sangat sulit didapat, sehingga dia bisa kita wajibkan untuk menjadi komponen cadangan. Tapi memang kalau dilihat dari urgensinya gitu di Indonesia ini memang butuh sampai 2,5 juta gitu Pak. Idealnya itu memang butuh. Betul. Biasanya untuk apa aja sih Pak? Dengan luas areal yang sangat luas sekali, kemudian terdiri dari berbagai pulau dengan laut yang demikian luas, kemudian garis pantai yang begitu luas, maka membutuhkan pertahanan yang kuat. Nah, sebetulnya pendahulu kita sudah sangat bagus, yaitu dengan menempatkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Di situ pendahulu kita, founding fathers kita sudah memikirkan bahwa kita terbatas biayanya, tetapi kita harus bisa mengamankan areal yang begitu luas, kemudian begitu pintu masuk
dari berbagai arah. Untuk mengamankan sumber daya kita juga ya Pak dengan ya? sumber daya mineral yang sangat luar biasa, kita kayanya luar biasa. Nah sehingga mau tidak mau kita harus berpikir dengan komponen cadangannya, dengan rakyat sebagai komponen pendukungnya dan sebagainya. Wacana yang penting nih ya Pak ya, berarti Iya, komponen cadangan. betul sekali. Ini selain kita ngomongin orangnya begitu ya, komponen cadangan, kita juga mau masuk soal alatnya. Betul. Kalau alutsista kita sendiri saat ini bagaimana Pak? Tahun ini kalau nggak salah 80,5 triliun anggaran ya Pak? Anggaran pertahanan sekitar 82 triliun. Itu terdiri dari untuk Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kalau AD sendiri dapat berapa Pak? Angkatan Darat mendapat 36 triliun. Hanya beda. Kalau keseluruhan komposisinya sudah mulai bagus. Dari 82 triliun itu untuk biaya personil sekitar 40-an%. Hampir 50%. Anggaran belanja barang dengan belanja modalnya mencapai 20-an sampai dengan 30%. Nah, itu secara keseluruhan. Khusus Angkatan Darat karena jumlah personilnya yang terbanyak, di tahun 2014 ini anggaran belanja pegawainya atau salary-nya itu masih 72%. Hanya belanja barang ini untuk operational and maintenance cost itu kita sudah agak mendingan 18%. Kemudian untuk belanja modal atau membeli something new itu sekitar 9%. Nah, ini masih dibanding tahun 2013 belanja pegawai kita 82%. Belanja barangnya hanya 9%, belanja modalnya 9%. Itulah sebabnya kalau Mbak lihat kantor Koramil itu kondisinya masih buruk, mobil-mobil Koramil atau Kodim kondisinya masih memprihatinkan karena kita masih terlalu besar pada belanja pegawai. Ya, tetapi sekarang dengan 72% ini sudah lumayan. Kita dalam tahun ini alat peralatannya sudah bisa cukup oke. Nanti mudah-mudahan pada tahun 2015 bisa dinaikkan lagi 60% biaya pegawainya. Kemudian sampai yang terbaik itu imbang Mbak, 30%. Itu akan ideal sekali. Berarti dari 9% itu untuk yang beli Leopard baru itu juga Pak? Betul. Betul, Leopard. Itu Leopard yang baru itu apa memang bisa digunakan nggak sih Pak sebenarnya di Indonesia? Baik yang bilang itu katanya terlalu berat konturnya untuk di Indonesia. Kebetulan saya sudah jalan, bahkan dia digendong, itu dia naik alatnya lagi alat ya? Untuk pengangkutnya, sehingga berat yang 70 ton ditambah pengangkutnya 20 ton, Jakarta Surabaya ke berbagai tempat aman-aman saja. Nggak rusak jalannya Tidak Pak? rusak. Kebetulan Mbak, tekanan jejaknya dia itu 0,72 kilogram per sentimeter persegi. Jadi Mbak bisa ini kiloan tepung untuk buat roti, Mbak tekan dengan jari Mbak sampai angka 0,72 kilogram, kira-kira segitulah beratnya kalau dia menekan. Sehingga sebetulnya di tempat yang agak lunak pun dia bisa jalan. Jadi orang banyak salah mengerti karena dia menimbulkan persoalan apabila di atas jembatan. Dia betul-betul beban keseluruhannya menjadi 70 ton. Tetapi kita tahu hampir seluruh jalan negara, jalan provinsi kita kekuatannya lebih dari 100 ton jembatannya. Kalau dia masuk jalan kecamatan atau jalan kabupaten, sungainya kecil-kecil, dia masuk saja ke dalam sungai itu, nggak apa-apa. Amfibi bisa juga dia bisa juga karena dia bisa fording, jadi dia dipasangi alat, dia bisa bergerak di bawah air 3 meteran. Memang fungsi utamanya sendiri Leopard ini kalau kita beli dari 9% yang anggarannya kecil ini, kita beli Leopard itu fungsi utamanya buat apa sih Pak? Sebetulnya kan kalau kita membeli Leopard itu, pendahulu kita sudah memikirkan
satuan kavaleri itu di Indonesia hanya 10% dari 10% dibanding infanteri. Infanteri ada 100 batalion, maka kavalerinya hanya 10 batalion. Dia hanya 1/9 dari satuan infanteri. Jadi sangat sedikit sekali. Kemudian penempatannya juga kavaleri itu terbanyak di Pulau Jawa, ada 7 batalion. Sumatera 2 batalion, Kalimantan 2 batalion, Sulawesi 1 batalion, Papua 1 batalion, Bali 1 batalion, Jawa 7 batalion. Karena apa? Prasarananya memadai. Tujuan tank lawan tank. Tidak ada tank lawan yang lainnya. Jadi tank lawan tank. Oleh sebab itu dia kita gunakan. Sebetulnya persenjataan kita yang canggih, yang tidak diributkan orang itu, kita beli multi launcher rocket system, Mbak. Multi launcher rocket system kita ini mampu ditembakkan sampai dengan jarak 100 km dengan daya hancur 4 hektar. Jadi ini sangat bagus untuk kedaulatan, sehingga kita nakut-nakutin lawan gitu ya Pak ya. ini punya daya tawar tersendiri. Jadi kita beli 2 batalion, 2 batalion plus untuk pendidikan. Kemudian kita punya lagi yang cukup bagus lagi, kita beli 2 batalion lagi, meriam artileri 155 mounted truck. Dia jaraknya 42 km dengan akurasi yang sangat ketat, dekat. Kemudian dia bisa ditembakkan masuk kedudukan untuk menembak hanya dalam 2 menit. Dia sudah bisa nembak. Kemudian dia meninggalkan sasaran hanya 1 menit. Anggarannya kecil tapi belanjanya oke-oke juga nih Pak. Iya. Bisa aja milih barangnya. Kebetulan dengan uang yang terbatas, kita membeli dengan harga yang sangat murah. Iya, karena Gimana kita... tuh Pak bisa beli murah? Kalau waktu saya beli tank, karena tank Leopard ini kan bukan baru, saya menghitungnya seperti beli baja 1 kilo berapa, 70 ton berapa. Negosiasinya pintar ya Pak ya. Rekayasa engineeringnya berapa, kemudian perhitungan berapa, sehingga saya perkirakan harganya hanya sekian. Dan kebetulan saat itu mereka butuh uang cash, sehingga mereka mau dengan jual. hitungan kita. Tapi kita memang kalau dibandingin dengan kawasan Asia lainnya, Indonesia nih udah yang urutan keberapa sih Pak pertahanan Untuk alat-alatnya? di dunia saat ini kita nomor 15. 15. Ya. Kalau daratnya, kalau nanti ini sudah datang, masih di Asia Tenggara kita yang terhebat. Untuk daratnya. Tapi untuk udaranya saya serahkan pada Kason, di luar kewenangan saya. Oke, ini tapi kita masih beli nih Pak. Kalau Ya. industri pertahanan di dalam negeri sendiri gimana Pak? Harus. Jadi kita akan dihargai dan dihormati oleh lawan apabila kita membuat sendiri. Tadi udah soal beli, udah soal buat sendiri. Tentunya ini perawatan juga penting Pak ya. Betul. Kemarin ini terakhir gudang amunisinya Angkatan Laut ini meledak Pak. Kalau perawatan dari Angkatan Darat sendiri, perawatannya gimana sih Pak? Itulah sebabnya di tahun 2014 ini dengan perhatian pemerintah cukup besar dengan menambah dana tersebut, sehingga saya prioritaskan pada membeli alat baru, tetapi saya prioritaskan pada perawatan dan operasional. Jadi biaya perawatan dan biaya operasionalnya saya tambah di situ. Karena kami menyadari banyak sekali alat peralatan kami yang masih harus terus kita tingkatkan perawatannya. Dan mudah-mudahan dengan sekarang sudah 18%, apa yang sementara kurang terawat akan mulai terawat dengan baik. Dan untuk seperti penempatan munisi adalah bagaimana pengamanan kita. Dari pengalaman kejadian Angkatan Laut kami pun melakukan retrospeksi untuk terus melakukan dan pengecekan terhadap semua instalasi kami. Baik Pak, ini kita beralih sedikit, ini soal pertahanan keamanan. Belakangan ini tadi Bapak juga sempat ngomongin mengenai banyak kejadian alam yang juga bencana berapa ya saat ini. Itu memang kalau dari TNI sendiri juga banyak ikut serta dalam
bencana-bencana alam tersebut. Memang kalau diri dan anggarannya untuk mereka yang ikut membantu di bencana-bencana ini gimana sih Pak? Begini Mbak, kebetulan di dalam tugas TNI ada disebutkan satu untuk operasi militer untuk perang, kemudian ada operasi militer selain perang. Di dalam operasi militer selain perang kami punya tugas satu membantu pemerintah daerah antara lain, kemudian membantu penanggulangan bencana alam, kemudian membantu SAR. Nah, kemudian di dalam membantu penanggulangan bencana ada undang-undang yang tentang penanggulangan bencana, ditetapkan bahwa TNI mempunyai peran utama di dalam ketanggap darurat. Nah, sehingga saya memerintahkan kepada prajurit saya, baik itu satuan teritorial dari mulai Babinsa sampai dengan Dandim dan Rem, maupun satuan-satuan seperti batalion, infanteri, kavaleri, dan sebagainya, dimanapun dia berada, apabila terjadi satu bencana, maka mereka harus menjadi orang yang pertama berada di tempat kejadian bencana. Kalau anggarannya gimana Pak? Mereka bergerak pertama dengan menggunakan, kami memberikan uang tanggap darurat kepada setiap satuan. Jumlahnya berbeda-beda dan mereka selalu siap untuk bergerak 3 hari, sudah kami berikan. Sehingga kami tidak berbicara uang dulu, melakukan dulu penyelamatan nyawa-nyawa, kemudian mencegah atau meminimalisir korban-korban semaksimal mungkin. Nah, biasanya setelah itu kita nggak usah khawatir karena empati dari masyarakat kita sangat bagus sekali. Dari pemerintah pusat pasti didukung. Dari pemerintah daerah mereka punya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mereka juga segera tanggap. Kemudian berbagai komponen masyarakat, LSM dan sebagainya, mereka sangat bersemangat untuk memperhatikan sesama bangsanya, dan kami pun mempunyai kewajiban untuk menyalurkan apa yang mereka berikan pada seluruh masyarakat. Sehingga kalau biaya kami nggak khawatir, yang penting kami punya modal, uang tanggap kedaruratan setiap satuan, punya bekal 3 hari, berangkat duluan Mbak. Menyelamatkan Gitu. masyarakat Menyelamatkan dulu ya, Pak, ya? Masyarakat pertama, meminimalkan ya, kemungkinan yang lebih itu. Baik, ini terakhir Pak. Kemarin ini tanggal 3 Maret, Panglima Ya. TNI Pak Muldoko baru saja meresmikan Grup D Pas Pampres. Ini katanya nanti untuk melindungi mantan presiden dan wakil presiden. Kalau tanggapan pas Grup D ini gimana Pak Buniman? Kalau tentang Grup D itu memang itu saya sudah tahu bahwa itu sudah rencana dibuat dari lama, dari sejak 2011. Hanya prosesnya lamban sehingga akhirnya baru terbentuk kemarin. Jadi saya rasa kita harus, walau bagaimana mantan presiden dan wakil presiden kita adalah orang-orang hebat. Tidak mudah orang mencapai itu. Sehingga beliau-beliau harus diamankan. Nah, untuk itu kalau misalkan ada pemikiran untuk mengamankan beliau-beliau, ini adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi urgensinya segitu penting Pak harus pakai Pas Pampres gitu? Apa sebenarnya polisi aja juga sudah cukup harus Pas Pampres gitu sampai dibentuk Grup D sendiri? Tergantung kacamata kita melihatnya. Kalau kita melihatnya dari segi terorisme, maka sebaiknya TNI itu. Tapi kalau kita hanya sekedar dari gangguan preman, ya mungkin cukup kepolisian. Tergantung kacamata kita melihatnya itu. Boleh diceritain sedikit nggak sih Pak, memang kelebihannya Pas Pampres gitu dibandingin Satpam gitu yang lain itu apa sih Pak? Mungkin orang juga pengen tahu nih. Prajurit-prajurit yang masuk ke Pas Pampres pada umumnya adalah berasal dari satuan-satuan pasukan khusus. Biasanya dia dari Kopassus, kalau Kostrat juga yang kelasnya kelas tinggi, sehingga mereka punya kemampuan yang boleh dibanggakan dan menjadi hitungan oleh negara lain. Oke. Tapi memang yang bagus-bagus itu nanti
untuk melindungi yang mantan, nanti yang melindungi yang presidennya jadi kurang gitu nggak Pak? Enggak juga Mbak, kita cukup banyak. Banyak yang hebat-hebat ya Pak ya? Pasukan satuan khusus kita saja kita punya ribuan. Dari ribuan itu kan kita terus harus meregenerasi. Dan setelah dia berpengalaman dah hebat, dia ditugaskan di Pas Pampres dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang sangat bagus. Jadi Pak Budiman juga mendukung ya adanya grup D ini? Pasti. Memang harus mantan presiden harus dilindungi lebih gitu ya Pak ya? Iya, Oke. harus. Oke, yang terakhir mungkin ada harapannya untuk TNI Angkatan Darat ke depannya, mungkin tadi mau mengembangkan industri pertahanan sendiri atau mungkin komponen cadangannya bisa segera digolkan gitu, boleh Pak sedikit harapannya? Harapan saya tentunya TNI ke depan harus profesional, tetapi tidak boleh meninggalkan jati dirinya. Oleh sebab itu TNI harus tetap mencintai rakyat sehingga TNI selalu dicintai oleh rakyat. Itu. Mencintai dulu baru dicintai gitu ya Pak ya? Sebab tanpa kita sayang kepada rakyat, tidak mungkin rakyat akan sayang pada kita. Jadi kitanya yang harus sayang kepada rakyat. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Budiman. Baik. Semoga tercapai semua keinginannya ya. Terima kasih. Semoga nanti anggaran tahun depan mudah-mudahan banyak, nanti bisa belanja yang lebih oke lagi. Baik pemirsa, sekian berbincang-bincang saya bersama dengan Jenderal Budiman saat ini dengan Kasat dari TNI Angkatan Darat. Semoga pembicaraan ini berguna bagi Anda dan kita doakan semoga TNI Angkatan Darat kita dan juga TNI lainnya bisa melindungi dan menjaga terus kedaulatan bangsa Indonesia. Saya Melisa Ganesari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Oke. Sudah. Terima kasih lagi Pak Budiman. Saya yang terima kasih.